Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan tentang perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ya, di sini kalian lihat ada gambar uang 1000, ada gambar Patimura, kemudian ada uang 2000, gambar Pangeran Antasari, dan ada uang 5000, gambar Tuanku Imam Bonjol. Nah, mereka adalah beberapa tokoh-tokoh perlawanan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kita mulai dari perlawanan Patimura di Maluku. Adapun latar belakangnya adalah ketidakinginan rakyat Maluku terkait kedatangan kembali Belanda di wilayah tersebut. Jadi, sekitar tahun 1811 sampai 1816, Hindia Belanda, termasuk Maluku, itu kan dikuasai oleh Inggris. Nah, ini kita perlu flashback di materi sebelumnya, yaitu ketika terjadi revolusi Prancis, itu terjadi perang koalisi antara Prancis melawan negara-negara Eropa, termasuk Belanda dan Inggris. Nah, di tahun 1811 sampai 1816, Hindia Belanda yang awalnya dikuasai oleh Republik Batav, kemudian dikuasai oleh Inggris. Nah, ketika Inggris berkuasa, Inggris menghapus praktek-praktek monopoli dagang, terutama cengkih dan kerja rodi. Nah, kemudian setelah perang koalisi selesai, Napoleon kalah, wilayah Hindia Belanda termasuk Maluku diserahkan kembali kepada pemilik aslinya, yaitu kerajaan Belanda. Nah, Belanda kemudian memberlakukan kembali aturan-aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkeh. Nah, waktu itu residen Saparwa, Van den Berg, itu dianggap tidak peka terhadap keberatan rakyat dan tetap memberlakukan aturan-aturan tersebut. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan yang dipimpin oleh Patimura. Kemudian ada Kapitan Paulus Tiakahu yang merupakan ayah dari Christina Martha Tiakahu. Pada tanggal 16 Mei 1817, itu Patimura berhasil merebut benteng Dusde dan benteng Deverwich. Nah, akibat perebutan tersebut, Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan. Upaya perebutan kembali benteng Dusde dan Saparwa itu kemudian berhasil digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Nah, kemudian kenapa kok Patimura akhirnya bisa kalah? Patimura itu kalah ketika ada seorang raja Boy dari Saparwa itu melakukan pengkhianatan dengan membocorkan informasi strategi dari Patimura. Nah, akhirnya karena strateginya sudah terbaca, satu persatu anak buah Patimura ditangkap, ada yang tewas dan Patimura sendiri berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Adapun latar belakangnya, yang pertama adalah campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, misalnya dalam hal suksesi, karena kan Belanda mencari pemimpin-pemimpin yang mau kerjasama sama Belanda. Kemudian para pejabat di keraton itu diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini menimbulkan ketidaksukaan dari Pangeran Diponegoro. Kemudian
penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat semakin menderita. Beratnya banyak sekali pajak-pajak yang diberlakukan. Ada yang di gerbang-gerbang, ada yang di pasar, dan juga di jembatan dan lain sebagainya. Jadi terlalu banyak pajak lah. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemasangan patok-patok. Nah, jadi waktu itu kan Belanda mau membangun jalan. Nah, jalan itu melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, ketika mau melewati pemasangan patok itu ternyata tanpa seizinnya, sehingga akhirnya Pangeran Diponegoro menjadi marah. Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perlawanan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro itu dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasa, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Nah, perlawanan Pangeran Diponegoro itu berpusat di wilayah Selarong. Nah, kemudian dari situ perlawanan tersebut meluas hingga ke seluruh wilayah Kesultanan Yogyakarta dan pantai utara Jawa Tengah, sehingga seringkali disebut sebagai Perang Jawa. Untuk menghadapi perlawanan dari Pangeran Diponegoro, pemerintah kolonial Belanda kemudian meminta bantuan pasukan dari Sumatera Barat. Kemudian untuk mempersempit ruang gerak dari Pangeran Diponegoro, Belanda kemudian menggunakan taktik benteng stelsel. Apa sih benteng stelsel? Benteng stelsel adalah taktik Belanda untuk membuat benteng di setiap wilayah yang berhasil dikuasai. Jadi di Jawa itu dibuatin banyak sekali benteng-benteng untuk mempersempit ruang gerak dari Pangeran Diponegoro. Nah, kekuatan Belanda yang semakin bertambah kuat dengan taktik benteng stelsel tersebut lama-kelamaan membuat Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Nah, ruang geraknya semakin sempit, akibatnya satu persatu pimpinan pasukan Diponegoro berhasil tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Sentot Alibasa. Nah, di sini kemudian Belanda mencoba menawarkan gencatan senjata. Nah, Pangeran Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda dengan syarat keluarga dan para pengikutnya itu dibebaskan. Akhirnya Pangeran Diponegoro datang ke perundingan itu. Nah, ketika Pangeran Diponegoro datang, ia justru malah ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado. Nah, kemudian pada 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro wafat. Nah, Diponegoro ini kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Sedikit catatan tambahan, menurut Livles, itu dalam bukunya History of Modern Indonesia itu menyatakan bahwa secara keseluruhan dampak dari Perang Jawa ini merenggut korban sebesar 200.000 orang. Nah, dari 200.000 orang itu yang korban terbanyak itu sudah barang itu dari rakyat jelata. Nah, sementara untuk dari pasukan Diponegoro diperkirakan jumlah korbannya sekitar 7.000 dan 8.000 dari pasukan Belanda. Jadi memang benar-benar melelahkan sekali pertempuran dari Diponegoro ini. Nah, berikutnya ada gambar nih, lukisan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Sebelah kiri itu adalah karya dari Nicholas Pinman, sedangkan di sebelah kanan itu karya Raden Saleh. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap lukisan itu mewakili sudut pandang, baik sudut pandang Belanda maupun sudut pandang Indonesia. Nah, sekarang
tugasnya yang nanti bisa kalian tulis di buku tulis sejarah itu, buku catatannya, kamu mencari perbedaan cara pandang dari setiap lukisan itu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar Pangeran Diponegoro di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu bagaimana ekspresi dari pelukisnya. Itu tugasnya ya. Berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan Sultan Badarudin dari Palembang. Nah, silahkan kalian perhatikan nih, ini ada uang 10.000. Ya, ini adalah gambar dari Sultan Badarudin. Nah, mungkin kita sering lihat uangnya. Nah, siapa sih tokohnya? Nah, ini adalah Sultan Badarudin. Bagaimana sih kok Sultan Badarudin mau melawan Belanda? Apa sih latar belakangnya? Yang pertama adanya aktivitas penambangan di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi Inggris dan Belanda itu sama-sama ingin melakukan penambangan timah di wilayah Bangka Belitung yang merupakan salah satu wilayah dari Kesultanan Palembang. Hal itu sudah tentu menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Kemudian Belanda sendiri ingin menguasai wilayah Palembang yang dianggapnya sebagai wilayah yang strategis karena kan terletak di Selat Malaka, dekat sekali dengan Selat Malaka kalau kalian lihat pada peta. Nah, Sultan Badarudin itu nggak senang dengan kelakuan Belanda dan ambisi-ambisinya. Makanya kemudian setiap kebijakan-kebijakan Belanda coba ditentang oleh Sultan Badarudin. Nah, yang menarik itu sempat terjadi pergeseran kekuasaan di wilayah Hindia Belanda. Jadi waktu tahun 1811 itu kan terjadi masih bagian rangkaian dari revolusi Perancis. Itu kan wilayah Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu dikuasai oleh Inggris. Nah, sehingga akhirnya terjadi pergeseran kekuasaan dari Belanda ke Inggris. Ini kalian harus flashback ke materi Republik Batav di bab 1. Nah, ini poin intinya di situ untuk memahami kapitulasi Tuntang, itu kalian flashback tentang Republik Batav. Nah, Inggris di bawah pemimpinan Raffles sangat berambisi untuk menguasai Palembang dan Bangka Belitung. Kenapa ya? Karena ada di samping wilayahnya strategis Palembang dan Bangka Belitung juga terdapat pertambangan timah. Nah, kemudian Sultan Badarudin itu kemudian melakukan perlawanan terhadap Inggris. Nah, dalam sebuah pertempuran Inggris berhasil memukul mundur pasukan Sultan Badarudin sehingga akhirnya Sultan Badarudin terpaksa menyingkir dari kota Palembang dan Inggris berkuasa di Palembang. Nah, kemudian berdasarkan Konvensi London tahun 1814, Inggris harus menyerahkan Palembang kepada Belanda karena kan dalam Konvensi London ini pemilik aslinya Hindia Belanda kan adalah Belanda, kerajaan Belanda, bukan Republik Batav ya, kerajaan Belanda. Nah, itu dikembalikan ke pemilik aslinya. Nah, setelah perjanjian ini Belanda berkuasa. Nah, Sultan Badarudin itu kemudian berhasil kembali berkuasa di Palembang setelah perjanjian ini. Nah, kemudian Sultan Badarudin menentang kekuasaan Belanda. Pada tanggal 12 Juni 1819 itu terjadi perang, namanya Perang Menteng. Dalam perang tersebut Belanda mengalami kekalahan yang sangat telak. Ya, banyak pasukannya yang terbunuh. Nah, kemudian Belanda mulai merencanakan sebuah taktik licik. Nah, jadi kebetulan di bulan Juni 1821 itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, ada sebuah kebiasaan unik dari kedua belah pihak. Jadi ada semacam perjanjian tidak tertulis bahwa hari Jumat dan hari Minggu dimanfaatkan oleh dua pihak yang bertikai untuk beribadah. Nah, kemudian
pada waktu hari Jumat itu tentara Belanda tidak menyerang Sultan Badarudin. Nah, makanya kemudian Sultan Badarudin berpikir bahwa wah mungkin di hari Minggu tidak ada pertempuran juga, kan hari Minggu kan hari beribadah untuk orang-orang Belanda. Nah, ternyata perkiraan itu salah. Pada hari Minggu 24 Juni ketika rakyat Belanda sedang makan sahur, jadi orang-orang Palembang sedang makan sahur, Belanda secara tiba-tiba menyerang Palembang. Akibatnya Palembang jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Badarudin itu ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Dengan demikian berakhirlah perlawanan dari Sultan Badarudin. Berikutnya kita akan membahas tentang perlawanan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Latar belakangnya adalah terjadinya konflik internal antara kaum Padri dan kaum Padat. Nah, kaum Padri menganggap kaum adat walaupun mereka beragama Islam itu masih banyak melakukan hal-hal yang dilarang seperti judi, mabuk-mabukan. Nah, kemudian kaum Padri berniat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Jadi, kaum adat awalnya terdesak oleh kaum Padri. Nah, Belanda datang menawarkan bantuan. Kaum adat kemudian menerima bantuan Belanda. Jadi, di tahun 1821 sampai 1825 ketika kita simpulkan itu kaum adat plus Belanda melawan kaum Padri. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri ternyata cukup tangguh sehingga dari tahun 1821 sampai 1825 itu kaum Padri tidak bisa dikalahkan oleh Belanda. Nah, sementara di tahun 1825 itu ada kejadian-kejadian lain sehingga akhirnya Belanda terpaksa menandatangani perjanjian Masang. Nah, jadi kenapa kok Belanda menandatangani? Karena kan waktu itu Belanda udah kehabisan dana dalam menghadapi peperangan di Eropa. Ada revolusi Belgia waktu itu juga dan kemudian perang Jawa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Nah, pada periode ini 1825-1830 itu adalah periode gencatan senjata antara kaum adat, Belanda, dan kaum Padri. Pada masa gencatan senjata tersebut, Tuanku Imam Bonjol mencoba merangkul kaum adat. Nah, bahwa menurut Tuanku Imam Bonjol ini Belanda ini sebenarnya memanfaatkan nih konflik internal antara kaum adat dan kaum Padri untuk menguasai Sumatera Barat. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan antara kaum adat dan kaum Padri. Ya, ditandai dengan adanya plakat Puncak Kato. Ya, isi konsensus adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitapulo yang artinya adat Minangkabau itu berlandaskan pada agama Islam sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Nah, setelah itu di tahun 1831 sampai 1838 Belanda kan sudah selesai dari konflik di Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian mencoba memfokuskan untuk berhasil menguasai, bagaimana caranya menguasai wilayah Sumatera Barat. Akhirnya di tahun 1831 sampai 1838 yang terjadi adalah perang antara Belanda melawan kaum adat dan kaum Padri. Nah, beratnya perlawanan yang dilakukan oleh kaum adat dan kaum Padri membuat Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan plakat panjang yang isinya Belanda itu nggak bermaksud untuk menguasai wilayah Minangkabau. Mereka hanya pengen dagang. Nah,
dan adapun kekuasaan tetap diperintahkan kepada orang-orang Minang. Dan mereka juga nggak harus dibayar pajak. Tetapi dalam kenyataannya nanti untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuat sekolah dan lain sebagainya yang butuh biaya, penduduk diwajibkan menanam kopi dan harus dijual kepada Belanda. Jadi isi plakat panjang itu sebenarnya tidak seperti janjinya. Praktiknya tetap saja Belanda minta untuk membayar pajak. Nah, kemudian untuk menghadapi Belanda, kaum Padri itu membangun benteng Bonjol. Nah, benteng Bonjol itu terletak di atas sebuah perbukitan yang sangat strategis. Nah, kokohnya benteng Bonjol itu membuat pasukan Belanda sangat kesulitan untuk menembusnya. Nah, baru pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat ditaklukkan setelah benteng tersebut dihujani oleh peluru meriam selama 6 bulan berturut-turut. Nah, Tuanku Imam Bonjol itu berhasil melarikan diri dan terus melakukan perjuangan dengan cara bergerilya. Nah, pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol setuju untuk berunding dengan syarat pengikutnya jangan sampai ditangkap. Dia nggak apa-apa ditangkap. Nah, akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dalam perundingan tersebut. Dan tahun 1864 Tuanku Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan Patih Ketuk Jelantik di Bali. Nah, adapun latar belakangnya adalah Belanda waktu itu memaksakan penghapusan hak tawan karang pada kerajaan Bali. Apa sih hak tawan karang itu? Hak tawan karang adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa jika ada kapal beserta isinya yang karam atau terdampar di perairan Bali, itu adalah milik dari raja setempat. Nah, Belanda kemudian menawarkan perjanjian agar raja-raja Bali tersebut mau menghapuskan hak tawan karang. Banyak raja-raja yang terbujuk, namun kerajaan Karangasem dan Buleleng tidak mau terbujuk oleh Belanda. Adapun tokoh-tokoh perlawanannya adalah Raja Buleleng yaitu I Gusti Ngurah Made dan Patih I Gusti Ketut Jelantik. Nah, pada tahun 1844 kerajaan Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di perairan pesisir Bali. Belanda kemudian meminta supaya kapalnya tidak diambil alih isinya, tetapi ditolak dan akhirnya Belanda menyerang Bali pada pertengahan 1846. Pada 6 Juli 1846 pihak Bali terpaksa menandatangani perjanjian damai. Nah, tapi perjanjian damai itu sebenarnya hanya siasat untuk membangun kembali kekuatan. Sayangnya hal itu diketahui oleh Belanda pada tahun 1847. Akhirnya kemudian terjadi perang antara Bali dengan Belanda. Pada 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang benteng Jagaraga. Nah, pertempuran di Jagaraga ini berlangsung selama 2 hari. Nah, akhirnya kekuatan dari kerajaan Bali berhasil dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik kemudian melarikan diri ke Karangasem untuk minta bantuan. Nah, tapi Belanda dan pasukannya terus mengejar Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik. Akhirnya mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda.
Oke, berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan Pangeran Antasari di Banjar. Adapun latar belakangnya adalah monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi, beban pajak dan kewajiban rodi yang memberatkan, kemudian keinginan Belanda untuk menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang, utamanya adalah tambang batu bara, dan intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Belanda. Oke, nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk intervensinya. Nah, awalnya Sultan Banjar itu diperintah oleh Sultan Adam dan Sultan Muda Abdurrahman. Nah, mereka memerintah secara bersamaan antara Sultan Adam dan Sultan Muda. Nah, Sultan Muda Abdurrahman ini memiliki anak, yaitu Pangeran Tamjidillah. Nah, Pangeran Tamjidillah ini wataknya suka sekali berhubungan dengan Belanda dan mabuk-mabukan. Nah, selain Tamjidillah, Sultan Muda mempunyai anak, yaitu Pangeran Hidayatullah. Nah, berkebalikan dengan Pangeran Tamjidillah, Pangeran Hidayatullah ini dia sangat alim dan taat dalam urusan agamanya. Nah, Sultan Adam sendiri memiliki putra, yaitu namanya Pangeran Prabu Anom. Kemudian sementara itu saudaranya, yaitu Pangeran Masbud, memiliki putra, yaitu Pangeran Antasari. Jadi status antara Prabu Anom, kemudian Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamjidillah, dan Pangeran Antasari itu ibaratnya setara. Antara Pangeran Antasari dengan Hidayatullah itu adalah sepupu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika Sultan Adam sudah mau meninggal, dia berwasiat bahwa nanti yang akan menjadi penggantinya adalah Pangeran Hidayatullah. Nah, Belanda waktu itu tidak senang kalau Pangeran Hidayatullah yang menjadi raja. Kemudian campur tangan dan berusaha menjadikan Pangeran Tamjidillah supaya bisa menjadi Sultan Banjar. Dan akhirnya dengan dukungan Belanda, Pangeran Tamjidillah berhasil menjadi Sultan Banjar setelah wafatnya Sultan Adam. Jadi awalnya Sultan Muda Abdurrahman wafat, kemudian Sultan Adam wafat, baru kemudian Pangeran Tamjidillah itu diangkat menjadi raja oleh Belanda. Adapun Pangeran Prabu Anom itu diangkat menjadi Pangeran Mangkubumi. Nah, pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai raja sudah barang tentu diprotes oleh Pangeran Hidayatullah, karena kan Pangeran Hidayatullah yang mendapat wasiat dari Sultan Adam untuk menjadi raja. Nah, protes itu ternyata tidak didengarkan. Akhirnya Pangeran Hidayatullah bersekutu dengan Pangeran Antasari itu melawan Belanda dan pecahlah Perang Banjar. Pangeran Antasari kemudian mulai memimpin penyerangan terhadap tambang batubara di wilayah Pengaron. Nah, singkat cerita berhasil dikuasai tambang batubara tersebut. Nah, Belanda kemudian membalas dengan cara menawan keluarga Pangeran Hidayatullah. Akhirnya pada bulan Februari Pangeran Hidayatullah terpaksa keluar dan akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Nah, Pangeran Antasari terus melawan Belanda, bahkan sempat menenggelamkan beberapa kapal-kapal milik Belanda. Nah, oleh pengikutnya Pangeran Antasari kemudian mendapat julukan Panembahan Amiruddin Khalifatillah Mukminin. Artinya pemimpin bagi orang-orang Islam di Banjar. Nah, untuk menghadapi Pangeran Antasari, Belanda kemudian mendatangkan pasukan dari Batavia.
di tengah sengitnya pertempuran tersebut, Pangeran Antasari terserang penyakit cacar dan paru-paru. Akhirnya beliau wafat pada 11 Oktober 1862 dan beliau berpesan pada para pengikutnya untuk terus meneruskan perjuangan melawan Belanda. Nah, untuk menghargai jasa-jasa beliau, akhirnya beliau diangkat menjadi pahlawan Indonesia pada 27 Maret 1968. Oke, cukup dulu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.